cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hari-hari ini, ivermectin nampaknya semakin bisa diterima sebagai salah satu obat yang akan digunakan dalam perang melawan COVID-19. Buat saya ini kabar yang menjanjikan. Marilah kita berharap lembaga-lembaga yang punya otoritas seperti Badan POM tidak lagi berkeras untuk menolak penggunaan ivermectin untuk melawan COVID-19. Mudah-mudahan Badan POM bersedia tidak lagi mempersulit masyarakat untuk memperoleh ivermectin dengan misalnya menetapkan ketentuan bahwa obat itu hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Mudah-mudahan BPOM bersedia untuk tidak bertahan pada standar-standar normal dalam hal perizinan penggunaan obat. Indonesia dalam keadaan darurat. Kalau Badan POM berkeras untuk mempersulit penggunaan ivermectin, Badan POM akan terkesan mempersulit upaya menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Kita sedang berkejaran dengan waktu. Korban-korban terus berjatuhan. Rumah sakit penuh. Pasien-pasien tidak tertangani. Alat kesehatan tidak memadai. Setiap hari kita memperoleh berita tentang meningkatnya jumlah mereka yang terkena COVID. Jumlah mereka yang harus dirawat di rumah sakit, jumlah orang yang meninggal. Sementara itu, kita tidak bisa berharap banyak dengan vaksinasi. Sampai saat ini jumlah orang yang divaksinasi lengkap 2 kali belum mencapai 10% rakyat Indonesia. Kita juga tidak bisa berharap dengan penerapan protokol kesehatan secara berdisiplin agar penularan dapat dicegah. Akibatnya yang terpaksa diterapkan adalah semacam lockdown terbatas. Tapi mau berapa lama? 2 minggu. Setelah 2 minggu apa? Dan begitu pembatasan itu diterapkan, ekonomi langsung terkena. Ekonomi ambruk, rakyat menjerit. Dan ini akan terus berlangsung bila kita tidak melakukan langkah-langkah di luar kenormalan. Dan ivermectin adalah salah satu jawaban. Karena itu kalau sekarang pemerintah mulai menunjukkan sinyal bahwa ivermectin akan disertakan dalam paket perang melawan COVID-19, itu adalah kabar yang luar biasa memberi harapan. Sebelumnya penolakan terhadap ivermectin terasa sangat kuat di Indonesia. Banyak pihak yang melecehkannya sebagai sekedar obat cacing yang tak berguna bagi pencegahan dan pengobatan COVID-19. Biasanya mereka akan merujuk pada lembaga-lembaga seperti WHO yang jelas-jelas anti ivermectin. Tapi nampaknya sekarang penolakan sudah semakin melunak. Yang paling suportif adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Perusahaan farmasi Indofarma yang berada di bawah BUMN sudah akan membanjiri pasar dengan ivermectin generik dengan harga di bawah Rp10.000 per butir. Begitu juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia pun sudah menunjukkan sinyal bahwa pemerintah akan mensupport penggunaan ivermectin. Karena itu yang sekarang ditunggu adalah kemuliaan hati Badan POM. Dalih yang selalu digunakan Badan POM adalah tidak ada cukup bukti ilmiah bahwa ivermectin bisa mengalahkan COVID-19. Menurut Badan POM, dikhawatirkan penggunaan ivermectin secara berlebihan dalam waktu yang lama akan membawa efek samping. Tapi disinilah letak masalahnya. Badan POM terkesan merasa bahwa kita hidup dalam keadaan normal. Badan POM mengharapkan bahwa hanya bila sebagian besar penelitian mendukung efektivitas ivermectin, barulah Badan POM akan mendukung penggunaan ivermectin. Bukti ilmiahnya sebenarnya bukan tidak ada. Hanya saja hasil penelitiannya beragam. Sebagian menyatakan efektif, sebagian menyatakan tidak. Di sisi lain, bukti yang menunjukkan bahwa ivermectin adalah obat berbahaya kalau digunakan dalam dosis terbatas hampir tidak ada. Umumnya penelitian menunjukkan ivermectin itu aman kalau digunakan dalam dosis terbatas. Ivermectin adalah obat yang selama 40 tahun terakhir dianggap sebagai obat antiparasit yang efektif. Sedemikian ampuhnya, ivermectin bahkan disebut sebagai obat ajaib, wonder drugs. Ivermectin bahkan mendapat Nobel pada 2015. Belakangan, ivermectin ternyata dianggap juga mampu membunuh virus. Dan karena itu namanya kini disebut sebagai obat yang akan mengalahkan COVID-19. Apakah kalau begitu ivermectin pasti ampuh mengalahkan COVID-19? Seperti saya katakan, sama sekali tidak pasti.
Namun tingkat kepastian seperti apakah yang diharapkan sebelum kita berani menggunakannya sebagai senjata melawan COVID-19? Kepercayaan terhadap ivermectin itu tidak didasarkan pada wangsit, ayat suci, ataupun naluri. Salah satu lembaga yang aktif mengkampanyekan ivermectin adalah FLCCC di Amerika Serikat, yaitu Frontline COVID-19 Critical Care. Ini adalah aliansi para dokter dan ahli kesehatan bereputasi tinggi yang menemukan bahwa ivermectin adalah jawaban terhadap wabah COVID-19. Minggu demi minggu mereka menyajikan hasil-hasil penelitian terbaru yang menunjukkan keberhasilan ivermectin. Temuan-temuan dan rekomendasi mereka kemudian digunakan oleh banyak negara dalam perang melawan COVID-19. Mereka percaya penurunan wabah di sejumlah negara turut disumbang oleh penggunaan ivermectin di sana. Dan yang penting juga, para ahli pendukung ivermectin ini tidak memperoleh keuntungan apa-apa ya dari kampanye mereka. Ivermectin berharga sangat murah dan perusahaan farmasi manapun bisa dengan mudah memproduksinya. Saat ini saya semakin sering mendengar kisah-kisah positif tentang ivermectin. Salah satunya seperti yang diceritakan oleh Sri Puji Astuti. Di Kompas TV dia bercerita bahwa dia membagi ivermectin pada 8 karyawannya yang terkena COVID. Dalam waktu 1 minggu mereka sembuh. Tentu saja mereka yang skeptis akan mengatakan bisa jadi kesembuhan itu terjadi karena bukan ivermectin, melainkan karena vitamin dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Bisa jadi benar. Tapi kalau cerita semacam ini terus berulang, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain, tidakkah kita pantas untuk menduga bahwa kesembuhan itu memang berhubungan dengan ivermectin? Karena itu, wahai ibu bapak Badan POM, tolonglah rakyat Indonesia. Anda semua tidak perlu 100% percaya pada efektivitas ivermectin. Tapi tolonglah bersikap bijak. Biarkanlah masyarakat mengkonsumsi ivermectin kalau mereka memang percaya dengan kemampuan ivermectin. Kalau ternyata mereka tidak sembuh atau tetap terkena COVID, ya toh tidak ada juga yang dirugikan. Tapi kalau mereka ternyata sebenarnya bisa diselamatkan oleh ivermectin, sementara karena keputusan Badan POM mereka tidak bisa memperoleh akses untuk menggunakannya, Badan POM harus bertanggung jawab bila jumlah penderita dan kematian semakin meningkat. Karena itu, dengarkanlah hati. Dengarkanlah hati dan gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.